Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 3 April 2025. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih kepada Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini
merupakan kelanjutan dari perikop yang kita dengar dan kita renungkan bersama di hari kemarin, yakni mengisahkan tentang kesaksian Yesus akan dirinya, jati dirinya yang sesungguhnya. Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya yang berawal dari kolam Bethesda, di mana ia menyembuhkan orang pada hari Sabat dan menyuruh orang tersebut mengangkat tilamnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melanjutkan permenungan di hari kemarin, Tuhan Yesus pada hari ini semakin mempertegas relasi personalnya dengan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu dan tak terpisahkan. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa, dan ia mendapat kuasa penuh dari Bapa sendiri. Karenanya Tuhan Yesus mempunyai kasih dan kuasa sama seperti Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Yohanes mengajak kita untuk sekali lagi percaya bahwa tugas perutusan Yesus sesungguhnya berasal dari Bapa. Ketika ia dibaptis, Yohanes Pembaptis, ada suara keluar dari dalam awan, dan Roh Tuhan yang dilambangkan dengan burung merpati yang hinggap di atas Yesus. Ketika di atas Gunung Tabor, suara Bapa semakin memperkuat identitas Yesus sebagai Putra Allah. Pesan Bapa adalah supaya kita mendengarkan Yesus. Kesaksian Bapa itulah yang dijadikan Yohanes dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini dan juga dalam Injil kemarin sebagai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kesatuan Yesus dengan Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentu pesannya untuk kita sekalian, murid-muridnya, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, adalah kita diminta untuk semakin mengimani Tuhan Yesus, Sang Putra Allah, yang diutus oleh Bapa ke tengah dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa sendiri. Mari kita tetap percaya kepadanya dan tentunya terus mempercayakan seluruh hidup, karya, rencana, niat baik kita dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Kita yakin Dialah Tuhan kita yang berdaulat penuh, berkuasa penuh atas hidup kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.